Dengarkanlah pengakuan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat hidup kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Artinya sudah lewat. Pasca artinya sudah lalu. Pasca artinya sudah terlampaui. Pasca menjadi satu perayaan gerejawi yang besar dan penting. Bahkan dalam tradisi umat Israel, Pasca diperingati ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Pasca dalam tradisi umat Israel selalu diperingati dengan memakan gulai pahit dan roti yang tidak beragi, yang melambangkan bahwa pengalaman-pengalaman pahit yang telah mereka alami di masa yang lalu telah terlampaui. Pengalaman-pengalaman pahit yang telah mereka lalui telah lewat. Kini mereka hidup di dalam kemenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari Jumat yang lalu kita beribadah mengenang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kematian Tuhan Yesus Kristus itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena Yesus yang mati itu, Yesus yang mati itu bangkit, dia hidup kembali. Yesus yang mati, yang bangkit dan hidup kembali menyatakan kepada kita bahwa kebangkitannya, kemenangannya adalah suatu tanda bahwa kejahatan kuasa iblis tidak akan pernah mampu mengalahkan kekuasaan Tuhan. Kebangkitannya menjamin bahwa dia ada dan bersama kita. Banyak orang ingin bukti tentang kebangkitan Yesus. Padahal sebelum Yesus mati pun ia telah mengatakan ia akan bangkit dari kematian. Saudara-saudaraku, kita tidak membutuhkan bukti kebangkitan Yesus. Iman kita kepada Kristus tidak mengutamakan bukti, tapi kepercayaan kepada Kristus yang memampukan kita untuk melihat bahwa ia benar-benar juru selamat yang telah mati dan bangkit dan menang. Yesus yang menang, Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang senantiasa ada, yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Dia ada dalam semua keadaan hidup kita. Dia hadir di saat kita berduka. Dia ada mendampingi kita di saat kita bersuka. Dia ada di saat kita berbeban berat. Dia selalu ada di saat kita membutuhkan. Saudara-saudaraku, Yesus juga hadir di saat rasa takut menghantui kehidupan. Yesus juga hadir di saat rasa keraguan menghantui kehidupan kita. Kita takut karena sulitnya kehidupan ini. Kita takut karena dibenci orang. Kita takut karena besarnya resiko
menghadapi kenyataan hidup untuk hidup dan melayani Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikian juga para murid-muridnya. Mereka tidak mempercayai suatu realita, suatu kenyataan yang disampaikan oleh perempuan-perempuan ini. Bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Dia sudah bangkit dari kematian. Tetapi mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang omong kosong. Sungguh pun demikian, Petrus cepat-cepat pergi ke kubur dan menjenguk ke dalam. Ia hanya melihat kain kapan saja. Tetapi ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus mengurung diri dengan pintu yang terkunci rapat ketika mereka mengalami perasaan duka ditinggalkan oleh Tuhan. Namun saudara-saudaraku, kenyataannya Yesus sudah bangkit. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa atas dunia. Dan tidak ada kuasa manapun yang akan melampaui kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, mengapa kita ragu, mengapa kita cemas, mengapa kita dihantui oleh ketakutan menjalani hidup bersama Tuhan dan melayani Tuhan? Karena kenyataannya, percaya kita kepadanya tidak sia-sia. Kita percaya kepada Kristus yang bangkit dan menang. Kita percaya kepadanya bukan karena dia hanya mati, tetapi ia bangkit mengalahkan segala kuasa di dunia ini. Namun saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sangat disayangkan, masih ada juga orang-orang yang meragukan kuasa Tuhan. Sangat disayangkan, masih ada juga orang yang merasa tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengapa saudara-saudaraku? Karena iman mereka tidak kuat. Karena percaya mereka kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh. Mereka sangat mengerti firman Tuhan, tetapi mereka tidak mampu melakukan firman Tuhan. Karena kebangkitan Yesus menyatakan manusia itu bebas dari kuasa dosa dan maut. Kebangkitan Yesus telah menyelamatkan kita. Kebangkitan Yesus itu berarti Yesus sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Kebangkitan yang Yesus alami menyatakan dirinya menang atas kuasa maut yang seharusnya diterima oleh saudara-saudara dan saya. Seharusnya kita yang harus menerima hukuman karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus menggantikan kita. Dan saudara-saudara, tidak pernah ada seorang pun yang dapat bangkit dan menang atas kuasa kematian dan maut selain dari Tuhan Yesus yang kita sembah. Sebab Ia adalah manusia yang sejati. Ia adalah Allah yang menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dengan kebangkitannya, maka kuasa iblis yang mengikat manusia sudah dikalahkan olehnya. Dan seharusnya tidak ada lagi halangan bagi kita untuk berbuat apa yang benar dalam hidup ini. Namun, seringkali ada
ada begitu banyak hal yang menjadi penghalang bagi kita untuk setia dalam panggilan kita. Dan halangan-halangan itu terkadang mampu mengatur hidup kita. Maka kita membiarkan segala halangan-halangan itu membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak lagi. Kita membuat kebangkitannya tidak berarti lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus yang bangkit, Yesus yang menang, Dia tidak membatasi dirinya dan jarak terhadap kita. Justru kebangkitannya memutuskan dan mematahkan jarak antara kita dengan Dia. Yesus tidak akan membiarkan kita mengurus hidup kita sendiri. Ia mengarahkan kita. Yesus tidak membiarkan kita melakukan segala sesuatu sendiri, tetapi Ia mendampingi kita. Karena itu Alkitab berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Ia yang akan menuntun kita. Ia yang akan memimpin kita supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Berapa banyak lagi dosa-dosa yang harus kita lakukan dalam hidup. Ia akan datang yang kedua kali tanpa kita tahu waktunya. Kita harus siap menantikan kedatangannya. Tetapi sanggupkah kita menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus? Sanggupkah kita meneruskan, mewartakan kebangkitannya, kemenangannya dalam sepanjang hidup ini? Tapi kalau kita tetap saja bergelimang di dalam dosa, kita tetap saja menyangkal Yesus, itu berarti saudara-saudaraku, kebangkitannya sia-sia adanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, para murid-murid Yesus sebelum Paskah, mereka berdiam diri di dalam mengunci pintu rapat-rapat. Kini mereka membuka pintu lebar-lebar ketika mereka menyadari, Thomas melihat sendiri lubang di tangan Tuhan Yesus. Mereka membuka pintu lebar-lebar untuk menyatakan, menyebarkan kabar sukacita kebangkitan Kristus. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain yang pada awalnya menangis terseduh-seduh, kini tidak lagi, melainkan dengan penuh semangat dan bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan." Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara dan saya pernah mengalami, pernah merasakan kedekatan kita dengan Tuhan? Pernahkah saudara-saudara dan saya merasakan, mengalami bagaimana luar biasanya Tuhan campur tangan atas hidup kita? Karena saudara-saudara, saya selalu mengatakan, kalau kita belum pernah mengalami perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah merasakan bahwa kita telah merasakan kehadiran. Kalau kita pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam berbagai situasi dan keadaan, maka kita tahu kita akan tetap kuat di dalam iman. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan itu akan membuat kita menyadari tidak ada kuasa yang lain yang lebih hebat dari kuasa Tuhan. Semua yang kita alami dalam hidup ini, ketika kita benar-benar berjumpa dengan kuasa Yesus yang bangkit,
ketika kita benar-benar mengalami tuntunannya dalam hidup, dunia apapun yang kita alami tidak akan mengubah, menggoyahkan iman kita. Dunia yang kita hadapi sekarang ini dengan segala macam tantangan dan cobaan tidak akan mengubah keyakinan kita yang sungguh kepada Tuhan. Karena kita telah diubahkan oleh Paskah Kristus. Kita telah diubahkan oleh kebangkitan dan kemenangan Kristus, sehingga kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Karena itu, jalani hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan selalu dengan kebaikan.